semuanya ya, enggak. Jadi memang bidang saya reaktor, tetapi sudah lama sekali saya tidak membuka ini. Jadi saya pelan-pelan lagi mengingat. Saya membuka lagi memori saya, ya. Dulu materi-materi yang sudah sangat di luar kepala akhirnya sudah hilang semua ya. Sudah lupa semua titik-titik penting yang biasanya saya sampaikan, penekanan-penekanan teori-teori di mana yang mahasiswa harus tahu itu juga sudah mulai hilang semua. Makanya saya juga pelan-pelan mengingat kembali ya begitu. Jadi semoga ya apa namanya saya bisa memberikan yang penjelasan yang sejelas-jelasnya gitu ya. Oke. Nah, pada beberapa eh, pada pertemuan yang terakhir ya, saya sudah menjelaskan sampai dengan penurunan rumus untuk lapisan film, lapisan abu, dan kemudian reaksi ya, lapisan reaksi kimia, tahanan reaksi kimia yang mengontrol. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dari materi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai laju reaksi untuk partikel yang bentuknya spherical ya, shrinking spherical particle. Nah, jika kita memiliki sebuah ya, dalam hal ini pasti ya kita bicarakan kan tentang padatan dan fluida ya. Jika di dalam sistem yang sedang kita pelajari itu tidak terbentuk lapisan abu ya, tidak ada lapisan abunya, maka langkah-langkah atau mekanisme begitu ya yang terjadi adalah ya ini saya tuliskan di sini, saya ambilkan dari buku Levenspiel ya. Yang pertama, tahap pertama itu adalah difusi dari reaktan A. Jadi gas A-nya itu mengalir dari bulk gas atau main body of gas ya. Jadi itu kemudian dia mengalir menuju ke film gas, menuju ke film gas. Selanjutnya dari film gas akan menuju ke permukaan dari padatan. Nah, di gambar ini ya perhatikan di sini CAG mula-mula ini konstan ya. Saya tunjukkan dengan kursor. Ini konstan. Nah, dia konstan karena ini berada di main body dari gas. Jadi di bulk gasnya, di badannya gas, sehingga konsentrasi dari A fase gas itu masih konstan. Nah, ketika dia sudah sampai pada film gas, ini film gas, konsentrasi A ini akan perlahan-lahan dia akan turun ya, akan turun. Perlahan-lahan dia akan turun ya, di sini di film gas. Penurunannya bertahap. Ya. Kenapa terjadi penurunan bertahap? Ya, tentunya Anda bisa memperkirakan. Nah, tempat reaksinya akan di sini. Ya, pasti gas yang dekat dengan lokasi atau permukaan padatan ini yang akan bereaksi, kemudian gas yang di sini di tengah film posisinya itu konsentrasinya lebih tinggi, dia akan mengalir ke sini. Nah, di sini karena mengalir ke sini, di sini lebih rendah yang dari permukaan artinya bagian terluar dari film, konsentrasinya dia akan mengalir terus. Nah, akhirnya mengalir terus ya, sehingga konsentrasinya ini turun. Ya, sampai di sini konstan, kemudian dia turun. Nah, kemudian di permukaan padatan turun dan terjadilah reaksi di sini. Ini konsentrasinya turunnya secara drastis ya. Jadi kalau di sini turunnya bertahap, tetapi begitu pada permukaan dari partikel padatan, konsentrasi dari A ini akan turun secara tajam ya, secara tajam gitu. Jadi kemudian itu tahap pertama ya. Tahap kedua, reaksinya berlangsung pada permukaan ya. Reaksinya berlangsung pada permukaan. Jadi di sini terjadinya antara reaktan gas A ya dan padatan. Kemudian step yang ketiga, setelah terjadi reaksi ya, setelah terjadi reaksi akan terbentuk produk di sini. Akan terbentuk produk. Nah, produk di sini kemudian akan keluar ya, keluar melewati film gas. Jadi intinya produk yang terbentuk dari reaksi itu akan keluar melewati film gas, kemudian menuju ke main body dari gasnya. Jadi menuju ke main body dari gasnya ya. Jadi saya ulang, reaktan gas itu akan masuk ke lapisan film ini,
kemudian dia konsentrasinya menurun, begitu sampai di permukaan konsentrasinya turun drastis karena terjadi reaksi, kemudian produk yang terbentuk itu akan keluar ya, akan keluar melewati film gas, kemudian menuju ke eh, main body dari gasnya. Nah, di sini jangan lupa sekali lagi bahwa lapisan abunya itu tidak ada ya, dan tidak berkontribusi pada tahanan dari sistem ya. Jadi lapisan abunya tidak muncul begitu. Nah, mekanisme mekanisme yang terjadi ketika reaksi gas dengan padatan ini berlangsung, ini berbeda ya. Jika uh, kalau dengan liquid mungkin mungkin sama ya. Ini karena memang berlaku untuk fluida dan padatan, jadi mirip sama ya. Nah, kalau kita memiliki, yang saya maksud kalau kita memiliki sistem yang lebih kompleks, misalnya kita memiliki satu padatan, kemudian kita memiliki dua liquid, misalnya seperti itu akan berbeda ya. Jadi ini dasar gas ketemu sama padatan, sama dengan liquid ketemu sama padatan, sama ini mekanismenya antara lain seperti itu. Nah, kebetulan pada penelitian saya yang lalu saya meneliti mengenai gas, liquid, kemudian liquid ya, gas, liquid mekanismenya. Nah, ternyata memang mekanismenya berbeda, tetapi untuk mekanisme reaksi dari fase gas kemudian liquid itu tidak diajarkan di mata kuliah teknik reaksi kimia 2, tapi itu mata kuliah lanjut untuk program master maupun untuk program doktoral di situ. Ya, jadi gas, liquid itu lebih kompleks sekali ya, lebih kompleks dan berbeda. Nah, itu jadi kebetulan saya menemukan itu dan sekarang dalam proses untuk paten ya. Ini sedikit menginformasikan supaya Anda juga bangga ya. Oh, ternyata dosenku ini juga enggak diem ngajar gitu saja ya. Nah, saya berserta tim itu sedang mengajukan untuk paten karena saya menemukan mekanisme ketika gas liquid 1, liquid 2 itu bertemu bereaksi, bagaimana dia reaksinya itu, bagaimana perilakunya ya, begitu. Jadi agak kompleks ya. Nah, tetapi itu harus kita pahami apabila kita katakanlah bekerja di industri yang melibatkan fase seperti itu. Demikian juga dengan ini ya. Ini sangat penting, gas dan liquid bertemu, bagaimana mekanisme yang terjadi ya, perpindahan masanya itu berlangsungnya bagaimana. Ini Anda semua harus memahami. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tinjau ya satu persatu tahapan yang mengontrol ya. Untuk kasus 1 itu untuk reaksi kimia yang mengontrol ya, untuk reaksi kimia yang mengontrol. Jadi ketika reaksi kimia yang mengontrol ya perilaku itu identik dengan persamaan atau perilaku yang sudah kita pelajari pada partikel-partikel dengan ukuran yang tidak berubah, munculnya abu ya. Kalau di sini kan tidak ada bedanya, yang lalu itu muncul abu ya. Kalau di sini itu tidak ada lapisan abunya ya, gitu. Itu kalau tahapan reaksi kimia yang mengontrol maka sama ya, persamaan-persamaannya identik. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini untuk kasus yang kedua itu difusi lapisan film gas itu yang mengontrol ya. Nah, tahanan film pada permukaan partikel ya, itu dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Tahanan film pada permukaan partikel itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, bisa kita sebut yang pertama adalah kecepatan relatif antara partikel dan fluida ya. Kemudian di situ juga ada ukuran dari partikel. Kemudian sifat-sifat dari fluida ya, fluida properties. Nah, kecepatan antara partikel dan fluida ini contohnya misalnya kita melangsungkan reaksi, katakanlah sebagai gambarannya gas sama padatan di dalam reaktor fluidisasi ya, reaktor fluidisasi. Kalau mungkin sudah praktikum unit operasi 2, pasti unit operasi 1 sudah praktikum ya. Praktikum unit operasi 1 itu ada salah satu modul yaitu modul fluidisasi. Ya, masih dapat ya?
Nah, di dalam modul fluidisasi itu, nah kalau di dalam praktikum unit operasi itu tanpa reaksi ya, kita hanya mengontakkan liquidnya, fluidanya dipilih liquid dan padatan ya. Tetapi sebenarnya fluidisasi itu fluidanya tidak hanya liquid, kita bisa menggunakan gas. Jadi gasnya itu didistribusikan dari dasar kolom atau dari dasar reaktor, kemudian padatannya itu tinggal di dalam kolom reaktornya. Kemudian karena gasnya itu mengalir pada kondisi kecepatan tertentu, maka padatannya itu akan terfluidakan. Padatannya itu akan terbang ya, terfluidakan tetapi tidak sampai keluar kolom reaktor. Nah, di situ ketika kecepatan gas, kalau gasnya terus keluar, mengalir keluar, sedangkan padatannya dia hanya bahasa Jawanya mengambang ya, apa ya, mengambang ya. Dia hanya di dalam bergerak ngawang gitu ya, mengambang ya di kolom dari reaktornya. Naik tidak, turun juga tidak, dia hanya terbang gitu aja di tengah-tengah. Nah, ketika kecepatan gasnya itu diperbesar, ya, kecepatan gasnya diperbesar, kemudian ukuran partikel padatannya itu semakin kecil, maka eh, apa namanya koefisien perpindahan massanya akan semakin bagus ya, akan meningkat. Koefisien perpindahan massanya akan meningkat. Jadi selain reaksi eh, di kolom fluidisasi, mungkin dalam kolom misalnya fixed bed atau fixed bed ada, kalau kita mengenal fluidis bed itu bednya padatannya bergerak ya, naik turun begitu tanpa meninggalkan kolom. Di fixed bed itu bednya tetap, gasnya dialirkan. Nah, kalau kontak gas antara padatan ini, padatannya berfungsi sebagai padatannya di sana sebagai reaktan, kemudian kontak dengan gasnya ini, gasnya kecepatannya semakin tinggi dan partikelnya semakin kecil, itu perpindahan massa itu semakin besar. Perpindahan massa misalnya dari fluida dalam hal ini gasnya menuju ke padatan itu juga semakin besar ya, sehingga koefisien perpindahan massanya tinggi begitu. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi ya tahanan film dari yang ada di permukaan dari partikel ya. Kemudian untuk ukuran partikel yang kecil ya, sebelum ke sana, ini sebuah contoh ya. Jadi ini saya munculkan di sini. Ini adalah persamaan perpindahan massa ya, perpindahan massa dari komponen yang memiliki fraksi mol Y. Di situ saya tuliskan Y fraksi molnya dalam sebuah fluida untuk padatan yang jatuh bebas. Biasanya padatan yang jatuh bebas, free falling solid ini kan tidak dipengaruhi oleh padatan yang lain. Artinya kalau kita memiliki satu padatan, kemudian dia mengendap begitu, dia bergerak, ya, maka kita bisa bisa menggunakan persamaan empiris ini. Ini hanya memperkenalkan saja. Ini disampaikan oleh siapa nih namanya? Persamaan ini penting juga ya, oleh Frosling ya, Frosling. Nah, kemudian selama partikel ya, kalau partikel itu memiliki ukuran yang bisa berubah, ukurannya berubah seperti yang sedang kita tinjau ini ya. Koefisien perpindahan massa itu yang tadi sudah saya sebutkan, kalau diameternya kecil maka koefisiennya besar. Makanya di sini dituliskan bahwa Kg itu besarnya selaras dengan 1/dp. Jadi kalau dp-nya itu kecil, maka 1/dp-nya ini kan menjadi besar ya. Jadi Kg itu selaras dengan itu. Kalau 1/dp-nya besar, Kg-nya besar ya, itu. Nah, jadi dipengaruhi oleh dp diameternya, dan U ini adalah kecepatan dari kecepatan antara padatan dengan gasnya. Ini kecepatan gasnya. Kemudian yang kedua, itu Kg itu juga dipengaruhi oleh U pangkat atau akar U dibagi dengan akar dari dp. Ini spesifik untuk partikel yang ukurannya
lebih besar ya. Jadi kalau harga kaki itu selaras dengan eh, dua hal ini, yaitu diameter partikel dan kecepatan fluida ya begitu. Kemudian kalau kita bicara mengenai partikel yang berada pada area hukum Stokes ya, yaitu kalau kita menggunakan hukum Stokes sebagai acuan dalam sistem kita, berarti ada satu asumsi yang harus digunakan di sana, yaitu bahwa ukuran partikelnya itu kecil ya. Ya, jadi hukum Stokes itu lebih cocok ya untuk ukuran partikel yang kecil. Nah, ketika kita memiliki sebuah partikel ya, di mana ukuran aslinya itu R0, itu ukuran mula-mula, kemudian dia menyusut begitu ukurannya, dari R0 dia akan menyusut menjadi R, maka ini ada beberapa persamaan yang akan kita turunkan. Pertama, kita memiliki DNB, ini sudah ada di penjelasan saya pada pertemuan yang lalu ya. DNB itu sama dengan rho B dikalikan dengan dV ya. Kemudian dV sendiri ya, dV sendiri itu bisa dijabarkan menjadi 4pi R kuadrat ya, dr. Jadi itu bentuknya spherical, jadi 4pi R kuadrat itu adalah luas permukaan bola, luas permukaan sphericalnya. Kemudian tentunya Anda juga masih ingat bahwa laju reaksi min 1 per Sx dNb per dt ya, pada pertemuan yang lalu ini ditanyakan oleh kalau tidak salah Feren atau siapa ini ya, kenapa Pak Sx-nya di situ. Nah, ini jadi min 1 per Sx dNb per dt itu sama dengan, jadi dNb-nya diganti dengan persamaan di atasnya, kemudian Sx-nya diganti dengan 4pi R kuadrat, maka kita akan dapatkan persamaan min rho B dr per dt itu sama dengan BB ini adalah koefisien ya, jangan lupa B ini koefisien dari reaktan B, berarti yang solid. Dengan catatan reaktan A-nya itu koefisiennya 1 ya. Kalau tidak salah bentuknya A ditambah BB gitu ya. Nah, B-nya di situ koefisiennya berapa? Kali KG dikalikan CAG. Ya. Kemudian di Stokes regime, di Stokes regime maka kita memiliki hubungan bahwa KG-nya ini untuk area berlakunya hukum Stokes itu ada korelasi KG sama dengan itu 2D koefisien difusi dibagi dengan dP diameter partikel ya, sama dengan D dibagi R jari-jari. Nah, kemudian persamaan KG ini ya, persamaan KG ini bisa kita substitusikan pada persamaan di atasnya. Jadi persamaan ini ya kita substitusikan ke sini, kita gantikan dengan yang ini, maka kita akan dapatkan persamaan ini. Ya. Min R integral R dr ya itu sama dengan B CAGD per rho B integral ini dt. Nah, dari sini ya itu kita akan bisa peroleh hasilnya dalam bentuk ini ya. T sama dengan rho B R0 kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin tahu berapa waktu yang dibutuhkan ya, misalnya waktu yang dibutuhkan sampai berlangsungnya reaksi sempurna. Reaksi sempurna itu R-nya apa namanya? R-nya sama dengan 0 mestinya ya di sini ya. R-nya sama dengan 0. Jadi kalau mula-mula partikelnya itu R0, maka kalau reaksinya berlangsung sempurna, di mana ukuran partikelnya itu shrinking ya, menyusut ya, maka sampai partikelnya itu diameternya kecil sekali mendekati 0, bahkan 0, itulah reaksinya berlangsung secara sempurna. Nah, disitulah ya, kalau ininya sudah 0, maka ini 1 ketemu tau. Tau ini adalah waktu untuk mencapai konversi reaksi maksimum. Ya. Kemudian sehingga kita bisa menuliskan lagi bahwa T dibagi tau, nah, seperti dalam persamaan dalam kotak di sebelah bawah kanan ini. Ya. Jadi T per tau sama dengan 1 dikurangi dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca di buku Levenspiel, itu banyak sekali penjelasan-penjelasan di sana ya. Ada penjelasan yang penting memang, tapi ada juga penjelasan yang menurut saya sebenarnya kurang penting ya. Bukan tidak penting, tetapi kurang penting. Tetapi akhirnya karena terlalu banyak seringkali membuat
siapa saja yang membaca itu menjadi males ya. Nah, makanya saya coba tampilkan di sini. Jangankan Anda ya, mungkin saya pun juga akan males begitu membaca. Tetapi karena saya membutuhkan ini dunia dunia ini apa namanya rumus-rumus ini kan menjadi pekerjaan saya. Akhirnya ya saya harus harus membaca satu meskipun itu sangat banyak ya. Nah, dan itu saya lakukan baru saja loh ya. Saya Januari saya datang, Februari saya bergabung, langsung disuruh mengajar. Akhirnya saya baca lagi. Jadi waktu hari-hari ini eh, banyak terkonsumsi untuk membuka memori saya lagi ya. Jadi membaca lagi. Karena selama ini meskipun S3 itu kan bukan belajar tentang hal ini ya, tetapi kita melakukan riset, kemudian pengembangan ilmu-ilmu baru, bahkan ilmu-ilmu yang sudah ada itu mungkin hanya porsinya sedikit sekali. Makanya eh, ya kembali baca lagi dan semoga Anda pun juga tidak malas ya. Makanya karena saya juga baru saja menjadi mahasiswa, saya bisa merasakan kesulitan mahasiswa dan bosannya membaca penjelasan yang begitu banyak. Saya mencoba untuk menampilkan, saya beri panah seperti ini. Semoga ini juga membantu Anda semua untuk memahami materinya ya, begitu. Tetapi kalau saya ini juk ya, tapi kalau saya disuruh milih kerja atau sekolah, saya mending sekolah ya. Enak sekolah ternyata. Enak sekolah. Kalau bekerja kita sudah, aduh, banyak yang dikerjakan ya. Banyak yang dikerjakan dan variasinya banyak. Kalau sekolah kan tugasnya hanya belajar, riset, sudah selesai ya, pulang bisa ketawa ketiwi ya. Tapi kalau bekerja, kita masih harus memikirkan besok ngapain dan seterusnya. Masih enak sekolah ya. Tuh, ya, namanya orang biasanya rumput tetangga lebih hijau ya. Yang sekolah ngomong yang bekerja lebih enak, yang bekerja ngomong sekolah lebih enak ya, gitu. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi dari apa yang sudah kita uraikan persamaan-persamaannya ya, beberapa waktu yang lalu saya juga menyinggung supaya Anda juga membaca tabel ini ya. Jadi tabel ini menampilkan beberapa tahanan, yaitu tahanan film difusi, kemudian difusi lapisan abu dan reaksi kimia ya untuk beberapa bentuk ya, untuk beberapa bentuk yang seringkali digunakan. Yang pertama kalau bentuknya flat, kemudian silinder, kemudian sphere, kemudian kalau partikelnya kecil yang tadi hukum Stokes itu bisa digunakan di sana ya. Kemudian kalau ukuran partikelnya itu lebih besar. Nah, eh, saya tidak akan menurunkan masing-masing dari bentuk ini ya, flatnya kok bisa ketemu ini, silinder bisa ketemu ini ya. Yang jelas yang sudah kita pelajari yang sphere, tetapi kalau Anda memahami bagaimana penurunan persamaan-persamaan itu ketika kita belajar kalau bentuknya sphere ini, mestinya Anda bisa menurunkan untuk yang bentuknya flat plate dan bentuknya silinder ya. Dan saya berharap kalau Anda ada waktu kosong, coba Anda turunkan ya. Anda turunkan, kemudian cocokkan hasil penurunanmu apakah sesuai dengan persamaan yang bisa persamaan yang Anda lihat dalam tabel 25.1. Jadi yang paling kiri untuk film gas, yang tengah itu untuk difusi abu, lapisan abu, dan kemudian reaksi kimia yang mengontrol ya, itu. Nah, dan tabel ini juga sangat membantu ketika kita mengerjakan soal-soal karena kita tidak perlu lagi bolak-balik halaman sebelumnya, tapi kita cukup bentuknya sphere, persamaannya ini ya, sedikit banyak membantu lah ya. Silinder ini flat plate, persamaannya seperti ini gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke kombinasi dari tahanan-tahanan tersebut ya. Nah, kemudian di bagian ini, jadi pada beberapa kasus begitu ya, pada beberapa kasus itu tahanan yang mengontrol suatu reaksi antara padatan dan fluida itu bisa berlangsung secara simultan ya. Jadi tahanannya itu berlangsung secara simultan atau istilahnya bersamaan begitu ya. Jadi sama-sama signifikan. Misalnya
Sebagai contoh, pada reaksi padatan fluida, ya, di mana padatan itu tidak berubah ukurannya, ya. Jadi padatan tidak berubah ukurannya, misalnya tahanan reaksi kimia itu meningkat, ya. Tahanan reaksi kimia itu meningkat sejalan dengan pengurangan permukaan dari unreacted core. Tetapi, ya, jadi saya ulang, tahanan reaksi kimianya itu meningkat sejalan dengan pengurangan permukaan unreacted core, ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, tahanan lapisan abu juga meningkat karena pada partikel yang tidak berubah ukurannya akan terbentuk lapisan abu, ya, yang semakin tebal, ya, begitu ya, semakin besar, ya, sebagai tahanan reaksi padatan dan fluida. Jadi pada sebuah kasus di mana, saya ulang, ukuran partikelnya itu tidak berubah, ukurannya tetap, ya, ada lapisan abu di sana, maka ketika permukaan dari unreacted core-nya itu mengecil, itu tahanan reaksi kimianya semakin meningkat, ya. Kemudian tahanan lapisan abunya juga meningkat karena di sana terbentuk abu sebagai side product, misalnya begitu. Nah, pada kasus ini maka tahanan reaksi kimia dan tahanan abu itu akan mengontrol, ya. Nah, kemudian karena tahanan-tahanan, ada tahanan, berbagai jenis tahanan, ada film gas, lapisan abu, dan reaksi kimia itu terjadi secara seri, ya, terjadi secara seri karena ada lapisan gasnya, kemudian masuk ke abu, kemudian masuk ke sampai ke permukaan dari padatan, ya, terjadi reaksi kimia di sana. Maka kita dapat menghitung waktu yang dibutuhkan, ya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tahapan konversi, ya, dengan cara menjumlahkan, ya, waktu yang dibutuhkan seandainya kita menghitung atau waktu dari masing-masing tahanan itu sendiri. Jadi T, ya, T total di sini itu merupakan penjumlahan dari T untuk lapisan film gasnya, kemudian T untuk difusi lapisan abu, ya, dan T untuk reaksi kimia itu sendiri. Jadi T totalnya itu adalah penjumlahan dari T individual masing-masing tahanan. Kemudian waktu untuk mencapai konversi sempurna itu dinyatakan dengan TO. TO-nya pun juga merupakan penjumlahan dari TO dari lapisan film, ya, kemudian TO dari difusi abu, dan TO untuk reaksi kimianya, ya. Jadi masing-masing dijumlahkan, ya, begitu. Jadi bukan harga total itu lebih kecil misalnya begitu dari penjumlahan masing-masingnya, enggak, ya. Jadi kita menggunakan persamaan ini. Nah, kemudian persamaan min 1 per Sx dNb per dt ini bisa dinyatakan dalam persamaan seperti itu. Kemudian kalau Anda lihat bisa dinyatakan dalam bentuk di sebelah kanan juga, ya. Dari sana ditunjukkan bahwa pembaginya yang bagian bawah itu penting, ya. Yang sebelah kiri RC kuadrat dibagi R kuadrat Kg itu adalah tahanan filmnya, kemudian yang di tengah itu untuk difusi lapisan abunya, dan kemudian 1 per K double aksen itu adalah tahanan untuk reaksi kimianya, ya. Jadi ini adalah tahanan-tahanan yang dituliskan semua, ya, dituliskan semua. Di sini dituliskan semua secara umum. Pada kondisi tertentu jika salah satu tahanan itu bisa diabaikan, ya berarti bisa kita anggap nol, begitu. Misalnya tahanan film nggak ada, berarti ya dianggap nol, tinggal yang lapisan abu sama reaksi persamaannya. Misal tahanan difusi lapisan abunya yang nol, ya berarti suku yang di tengah ini nol, ya, tinggal tahanan film dan tahanan reaksi. Nah, jadi pemahamannya seperti itu, kita jumlahkan masing-masing tahanan dari gas film, kemudian lapisan abu, dan tahanan dari reaksi kimia. Nah, kemudian untuk penentuan tahap laju yang mengontrol, ya,
Ini ada beberapa poin yang harus kita pahami di sini ya. Jadi yang pertama itu adalah berkaitan dengan temperatur ya. Jadi kalau kita bicara tentang temperatur, maka temperatur ini akan berpengaruh secara signifikan pada reaksi kimia ya. Dia itu berpengaruh lebih signifikan pada tahap reaksi kimia. Jadi kalau temperaturnya berubah, maka itu banyak merubah ya nilai tahanan reaksi kimia atau laju reaksi kimianya ya. Tetapi kalau untuk yang fisik, untuk film gas maupun abu ya, gas film maupun difusi lapisan abu itu eh, tidak ya, hampir tidak dipengaruhi oleh atau kurang sensitif ya terhadap temperatur. Makanya untuk membandingkan dalam hal ini tahanan yang mengontrol itu adalah laju reaksi atau laju difusi, itu kita tinggal melakukan eksperimen ya dengan menggunakan temperatur yang bervariasi, temperatur yang berbeda. Nah, dengan menggunakan temperatur yang berbeda ini, kita akan bisa membedakan ya laju difusi ya di lapisan abu maupun film ya begitu dengan laju dari reaksi kimia. Apakah laju reaksi kimianya berubah signifikan? Nah, kemudian kita bandingkan apakah laju difusinya berubah signifikan? Nah, begitu. Makanya kita akan semakin tahu siapa yang akan mengontrol dalam hal ini kalau temperaturnya berubah ya. Kemudian terkait dengan ukuran partikel ya. Nah, ukuran partikel itu kalau harga T-nya itu selaras dengan besarnya R pangkat 1,5 sampai dengan 2, maka laju ya difusi film itu yang mengontrol. Kemudian kalau T-nya itu selaras dengan R pangkat 2, maka ya ini difusi lapisan abu yang mengontrol ya. Kalau tadi filmnya, kalau ini ya lapisan abunya. Jadi kalau R antara 1,5 sampai 2 film, kalau R kuadrat itu lapisan abu. Tapi kalau T-nya itu besarnya selaras dengan R, maka laju reaksi kimia yang mengontrol. Ya, ini bisa diperhatikan dari persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga itu masing-masing ya, masing-masing laju ya yang mengontrol itu ditampilkan dalam bentuk grafik. Jadi ada yang filmnya posisinya di mana Anda coba bisa lihat kalau laju reaksi kimia yang mengontrol itu di sebelah mana garisnya, kurvanya, lapisan abu ya, lapisan abu yang mengontrol itu di sebelah mana, dan kalau misalnya difusi gasnya yang mengontrol ada di sebelah mana ya. Jadi di sana sangat jelas ditunjukkan. Nah, yang menarik di sini pada posisi misalnya T per to itu 0,5 ya, T per to 0,5, baik itu gambar 25.9 maupun 25.10 pada T per to 0,5 itu terjadi pertemuan ya antara eh, lapisan laju difusi lapisan abu ya yang mengontrol dan laju reaksi kimia yang mengontrol. Ada pertemuan kurva di situ. Nah, artinya pada titik itu sebenarnya ada kalau kalau kita menemukan pada kondisi seperti ini, pada titik itu berarti ada dua laju yang mengontrol, yaitu difusi pada lapisan abu dan reaksi kimia. Misalnya pada T per to 0,5 ya sumbu X-nya. Ya, di sebelah kanan juga demikian, ketika T per to sumbu X-nya 0,5 itu juga bertemu ya antara reaksi kimia yang mengontrol dan lapisan difusi lapisan abu yang mengontrol. Terjadi pertemuan di sana. Nah, disitulah dua tahanan ini sama-sama memiliki peran yang signifikan pada sistem yang sedang kita pelajari atau sistem yang kita tinjau gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa dua grafik ini
grafik yang sebelah kiri itu untuk shrinking particle ya. Jadi shrinking partikelnya berkurang ukurannya, menyusut ya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu untuk partikel dari sama-sama ya, sama ya. Hanya dinyatakan dalam bentuk yang lain. Kalau yang kiri itu juga untuk shrinking dan untuk partikel dengan ukuran yang konstan, di sebelah kanan pun juga sama. Hanya dinyatakan dalam bentuk yang lain. Kalau sumbu Y-nya itu sebelah kiri dinyatakan RC per R, kalau yang sebelah kanan dalam 1 minus XB. Jadi fraksi komponen yang tidak bereaksi atau tidak terkonversi sisa ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita membandingkan ya, ketika kita memiliki lapisan abu, difusi, lapisan abu, dan tahanan pada film gas ya. Nah, ini berarti khususnya untuk sistem padatan, di mana di situ muncul abu. Kalau muncul abu berarti ukurannya tidak berubah ya, ukurannya konstan, kemudian terbentuk abu ya. Nah, ketika sebuah abu padat keras itu terbentuk selama reaksi, nah di sini dituliskan begitu, selama reaksi, maka tahanan dari reaktan fase gas, jadi film gas, tahanan film gas melalui abu ini biasanya lebih besar ya daripada tahanan dari film gas yang mengelilingi partikel. Ya, karena itu kehadiran dari lapisan abu yang tidak mengelupas, yang tidak terlepas, lapisan abu yang tidak mengelupas, maksudnya tidak terlepas. Jadi ada lapisan abunya. Tahanan film itu dapat diabaikan, ya, karena kecil begitu. Kemudian besarnya tahanan film itu dapat diprediksi, ya, menggunakan persamaan empiris ini. Selanjutnya laju yang nanti diobservasi ya. Jadi kalau kita melakukan eksperimen kita akan dapatkan laju yang bisa diobservasi, misalnya menggunakan alat ukur atau apa begitu ya, lajunya bisa terobservasi. Kemudian itu kita juga melakukan perhitungan laju secara kalkulasi matematik. Kemudian kalau kita bandingkan laju yang diobservasi dengan hasil perhitungan, kalau itu mendekati atau sama, berarti dalam hal ini tahanan film itu yang akan mengontrol ya, prinsipnya begitu. Nah, ini yang saya pikir ini slide yang terakhir untuk di bab ini ya. Dalam gambar 25.11, jadi di sana ditampilkan sumbu X-nya itu temperatur, kemudian sumbu Y-nya itu adalah laju reaksinya. Jadi ketika temperaturnya itu meningkat ya, ketika temperaturnya meningkat, maka laju reaksinya itu kalau tahanan reaksi kimia yang mengontrol maka dia akan naik tajam ya. Tetapi kalau temperatur naik untuk tahanan untuk laju difusi lapisan abu yang mengontrol, maka laju reaksinya itu naik sedikit, cenderung landai ya. Dan bila temperaturnya meningkat dan di sana adalah laju difusi gas film ya yang mengontrol, maka laju dari reaksinya itu juga meningkat, tetapi ya cukup tajam, tetapi masih lebih kecil daripada kondisi ketika laju tahap reaksi kimia yang mengontrol ya. Jadi ini adalah gambaran secara umum. Ini grafik ini juga diperoleh dari hasil studi ya, penelitian di laboratorium dari peneliti-peneliti yang sudah atau peneliti terdahulu, dan kita mendapatkan data ini. Kemudian kita bisa belajar bahwa ketika temperaturnya meningkat dan tahanan reaksi kimia mengontrol, maka dia akan naik sangat signifikan dibandingkan dengan ketika tahanan-tahanan lain yang bekerja begitu. Nah, saya pikir itu materi kita untuk bab reaksi padat fluida ya. Besok kita akan lanjutkan reaksi yang
katalitik ya. Nah, sebelumnya tetapi kita masih punya waktu banyak ya ini ya. Semoga masih semangat. Kita bisa lihat beberapa soal ya. Kita bisa lihat beberapa soal. Misalnya Anda lihat di soal 25.1 itu sudah dibahas sama asisten di sana? Sudah dijelaskan? 25.1? Oke. Nah, mungkin belum ya. Coba Anda bentar. Misi Pak, yang kemarin itu dibahas 25.4 Pak. Oh, 25.4. Oh, baik ya. Jadi coba kita lihat dulu 25.1 ya. 25.1 coba. Bentar, saya share screen dulu. Mungkin Anda tidak. Coba Anda baca ya. Nomor 25.1 dan coba dipikirkan ya. Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, oke. Untuk maksudnya non-flaking itu berarti setelah terbentuk abu, abunya itu tetap di sekitaran core-nya gitu ya betul. Pak, sehingga Iya, meskipun dia shrinking tapi unchanging in size gitu ya. iya, betul, betul. Ya, jadi Oke. abunya tidak terkelupas ya. Jadi tidak terkelupas, dia tinggal di situ ya. Oke, makasih Pak. Oke. Ya, ya. Terima kasih Feren. Oke. Oh, ini nggak bisa ya ini ya. Nah, ini semoga Anda bisa lihat. Ya, bentar. Apakah sudah bisa melihat share screen saya ini? Yang muncul folder ini Pak, bukan Oh, folder. PDF. Iya Pak. Oke. Anda baca ya, mestinya kan bawa atau punya ya. Kok bawa ya, kan di rumah masing-masing. Mestinya punya buku Spill ya. Coba Anda baca dulu nomor 25.1. Sambil saya coba share screen mungkin yang tidak ada buku.
Ayo dipikirkan lo ya, yang 25.1 jangan tidur lo ya. Nah, mungkin pancingan aja dulu ya. Saya tidak bisa mengontrol Anda semua ya, apakah betul-betul berpikir ini ataukah pada tidur semua ya. Oke ya, coba nomor 25.1 itu kan sebuah batch dari solid ya, jadi kumpulan padatan dengan ukuran yang sama, seragam, itu direaksikan dengan gas gitu, atau diolah lah ya dengan fase gas dalam sebuah uniform environment ya. Jadi mungkin yang dimaksud uniform environment ini adalah suhunya seragam, tekanannya juga seragam di sana ya. Kemudian solid solid itu dikonversikan ya untuk memberikan non flaking product. Jadi non flaking product ya, mengikuti shrinking core model. Jadi kalau flaking non flaking product itu berarti dia ada abunya di sana ya. Maksudnya begitu ya. Kemudian konversinya besarnya 7/8 kalau waktu reaksinya itu 1 jam. Sedangkan konversinya akan mencapai konversi sempurna ya, komplit dalam waktu 2 jam. Nah, jadi data yang diberikan itu hanya konversi. Kalau 1 jam sekian, kalau 2 jam sekian. Kemudian pertanyaannya adalah mekanisme dari laju yang mana yang mengontrol. Nah, gitu. Berarti kita kan punya, sebenarnya kan kalau yang kita pelajari itu kan ada film, ada abu, ada reaksi kimia. Tetapi dengan sistem yang disebutkan di sini ya, dengan sistem yang disebutkan di sini, kira-kira kemungkinannya tahanan mana yang mengontrol. Ya, begitu. Coba Anda pikirkan sebentar ya. Saya juga coba mengingat-ingat ini kira-kira bagaimana ya. Nah, ya. Jadi tentunya kita harus menguji kemungkinan tahanan-tahanan yang mengontrol ya, tahanan-tahanan yang mengontrol. Dari data kita memperoleh bahwa XB ya, XB ini kan konversi ini berarti kan mengacu ke XB ya. XB itu besarnya 7/8 ya, 7/8 atau sekitar 0,8 sekian ya, itu 1 jam. Kemudian konversinya 1
itu kalau T-nya ya itu 2 jam. Jadi dari sini ya kita bisa menghitung T per tau ya. Jadi saya pelan-pelan ya. T per tau. Bentar. Bukunya saya taruh sini. Jadi di sana kita bisa hitung harga T dibagi tau. Jadi T itu 1 jam tadi ya. 1 jam dibagi dengan tau. Tau itu waktu untuk mencapai konversi sempurna. Itu 2. Jadi T per tau-nya setengah ya. Kemudian ya, kalau sudah kita melihat, jadi di soal ini tidak disebutkan bentuknya solid itu apa ya. Jadi di soal tidak disebutkan bentuknya solid itu apa. Artinya begini, apakah bentuknya itu flat, ataukah bentuknya itu sphere, ataukah silinder, tidak disebutkan. Tetapi kita hanya disuruh menentukan mekanisme mana yang mengontrol. Nah, ya, jadi ini seperti open-ended problem gitu ya. Nggak ada batasan secara jelas mana padatan mana, bentuknya yang mana. Sebenarnya kita harusnya mencoba satu-satu ya untuk menyelesaikan 25.1 ini, mencoba satu-satu. Misal kita pilih bentuknya flat. Kemudian kita coba menghitung ya untuk lapisan gas yang mengontrol, untuk lapisan abu, difusi lapisan abu yang mengontrol, untuk reaksi kimia yang mengontrol, misalnya begitu ya. Nah, harusnya dicoba satu-satu untuk yang bentuknya flat, kemudian yang bentuknya sphere. Ya, begitu ya. Nah, karena tidak ada di sini tidak disebutkan, maka kita bisa menganggap bahwa ya kita bisa mencoba dulu, bukan menganggap ya. Kita mencoba dulu seandainya partikelnya ini berbentuk sphere ya. Jadi partikelnya berbentuk sphere. Anda bisa lihat di tabel 25.1 ya. Tabel 25.1 kalau bentuknya sphere, karena sphere ini bentuk yang paling banyak digunakan ya. Bentuk yang paling banyak digunakan. Nah, di tabel 25.1 kalau bentuknya sphere ya, seandainya kita mau menguji difusi lapisan film yang mengontrol, maka kita menggunakan persamaan T ya per tau sama dengan XB. Ya, saya pelan-pelan supaya kalian juga mengikuti ya. Jadi T per tau itu sama dengan XB. Nah, ternyata kalau kita masukkan T ya, T per tau-nya tadi kan setengah. T per tau-nya kan setengah ya. Sedangkan XB-nya itu kan 0,8 atau sekitar 7/8. Jadi kan tidak sama ya. Artinya tidak cocok. Ya, jadi T per tau-nya itu setengah, tetapi XB-nya itu XB-nya itu 7/8. Ya, jadi tidak cocok. Nah, karena tidak sama, berarti kita bisa mengatakan bahwa difusi difusi film gas itu tidak mengontrol di sini. Ya, karena T per tau itu tidak sama dengan XB. Nah, tahap berikutnya, coba Anda hitung bagaimana dengan difusi abu yang mengontrol. Berarti rumus yang Anda gunakan di sana, T per tau itu sama dengan 1-3 kali 1 - XB pangkat 2/3 ditambah 2 kali 1 - XB. Ya, jadi Anda hitung di situ. T per tau-nya, T-nya itu tadi 1, tau-nya itu 2 jam. Jadi setengah ya. Sama dengan 1-3 dan seterusnya. Itu XB-nya masukkan 7/8. Apakah hasilnya sama dengan setengah ya? Tuh.
Kalau hasilnya sama dengan setengah di situ, berarti difusi dari lapisan abu itu yang mengontrol di sini. Nah, ini pertanyaan dari Dava ya. Pakai reaksi yang mengontrol dan difusi lapisan abu yang mengontrol, Pak. Nah, ini makanya kita sedang mencoba menentukan mekanisme yang mengontrol itu yang mana ya, Dava ya. Jadi kita hitung begini caranya, memang satu-satu. Jadi kita asumsi dulu kalau bentuknya sphere. Kemudian kita hitung untuk film diffusion controlnya menggunakan rumus T per tau sama dengan XB yang barusan kita hitung, dan ternyata T per tau-nya tidak sama dengan XB, berarti difusi dari gas film itu tidak bekerja di sini, tidak mengontrol. Nah, kemudian yang kedua kita mencoba menghitung untuk as diffusion control, jadi lapisan abunya menggunakan persamaan di situ, persamaan 18 ya, T per tau sama dengan, nah, itu ada di tabel 25.1 ya. Nah, kalau dari hasil perhitungan saya itu ketemunya 0,5. Jadi 0,5 jadi 0,5 ya, 0,5 sama dengan 0,5 ya. Jadi di situ difusi dari lapisan abu itu bekerja ya, dia mengontrol, cocok ya. Jadi kalau Anda hitung akan ketemu sebelah kiri 0,5, sebelah kanan juga 0,5. Kemudian kalau sudah, Anda bisa cek untuk yang kolom paling kanan dari tabel 25.1 ya. Apakah betul reaksi yang mengontrol? Jadi Anda hitung T per tau sama dengan 1 minus 1 min XB pangkat 1/3, persamaan 23. Nah, ini saudara hitung dulu. Kalau hasilnya itu sama dengan setengah, nah berarti dia juga mengontrol. Tapi kalau hasilnya tidak sama dengan setengah, maksud saya T per tau-nya nanti tidak sama dengan suku yang di sebelah kanannya, berarti dia tidak mengontrol ya. Nah, ketemu ya. Mestinya untuk yang di sebelah kolom reaksi kimia yang mengontrol, hasil perhitungan Anda T per tau-nya ketemu apakah sama dengan setengah? Iya Pak, saya nyoba yang tahanan abu sama tahanan reaksi untuk bentuk sphere Ya, itu setengah Pak. Tapi yang lainnya, iya. kemungkinan lainnya itu tidak cocok. Enggak, betul ya. Jadi memang tahanan abu dan reaksi kimia ini yang mengontrol dalam kasus ini. Jadi yang lain tidak sama dengan setengah, berarti tidak mengontrol ya. Nah, saya belum mencoba untuk yang bentuknya flat plate, ataukah apakah nanti juga demikian ya. Seandainya ini seandainya bentuknya itu flat plate, apakah betul sama difusi abu dan reaksi kimia yang mengontrol, ataukah semuanya tidak ada yang memenuhi ya, karena memang sebenarnya soal ini hanya untuk yang bentuknya sphere ya gitu. Nah, kemudian Anda juga bisa mencoba untuk yang silinder. Apakah yang silinder ini ya, kalau yang
flat plate sama silinder pasti film gasnya tidak mengontrol ya, karena di situ kan persamaannya sama semua. T per tau sama dengan XB. Jadi pasti tidak mengontrol tahanan film gas. Nah, apakah yang abu ini sama? Nah, ternyata kalau yang flat plate berarti T per tau-nya itu XB pangkat 2. Berarti juga enggak ya, gitu. Mestinya enggak ini ya. Nah, yang reaksi kimia yang mengontrol untuk bentuk flat plate itu T per tau-nya juga XB, berarti juga enggak ini. Berarti pasti di soal itu memang bukan untuk bentuk partikel flat plate. Bagaimana dengan yang silinder? Nah, silinder. Nah, mungkin Anda bisa coba ya. Kalau yang silinder, ini ada beda ya persamaannya ya. Kalau yang lapisan abu yang mengontrol, di situ T per tau-nya akan XB plus 1 min XB len dan seterusnya. Mungkin beda. Jadi mungkin ini memang juga tidak ya, sehingga memang spare dalam hal ini, dalam soal ini yang dimaksudkan ya. Tuh. Oke. Kemudian mestinya jelas ya untuk apa namanya? Soal 25.1. Nah, 25.1 ini kalau kita coba lihat di gambar 25.9 dan 25.10 ya. Jadi 25.9 dan 25.10 pada harga T per tau sama dengan 0,5 itu memang ada pertemuan antara tahanan reaksi kimia dan tahanan abu ya. Baik di 25.9 maupun 25.10. T per tau-nya 0,5 itu mereka bertemu. Nah, pada titik itulah bekerja lapisan abu yang mengontrol dan lapisan abu yang mengontrol dan tahanan reaksi kimia ya. Itu sebenarnya sudah ada di gambar 25.9 dan 25.10. Nah, berikutnya coba Anda lihat soal 25.3 ya. 25.3. Ya, Feren sudah mencoba ya. Ternyata yang masuk hanya bentuknya sphere ya, yang mengontrol hanya tahanan reaksi dan tahanan abu. Oke, terima kasih Feren ya. Saya lupa ini, saya malah belum coba ya. Tuh, jadi yang masuk memang untuk sphere itu. Nah, kemudian nomor 25.3. Coba Anda baca ya, bentar. Kemudian Anda pikirkan kira-kira bagaimana itu solusinya ya.
Nah, coba ya, nomor 25.3. Jadi di soal nomor 25.3 ini ya, pertanyaannya adalah kita disuruh menghitung waktu yang dibutuhkan untuk membakar begitu ya, partikel secara sempurna, partikel grafit ya, grafit di mana ukurannya itu 5 mm atau setengah sentimeter, kemudian densitas grafitnya itu 2,2 gm per cm pangkat 3, kemudian konstantanya itu 20 cm per detik, kemudian gasnya itu mengandung 8% oksigen ya. Kemudian untuk kecepatan aliran gas yang tinggi, kita bisa menggunakan asumsi bahwa tahanan difusi film itu bisa diabaikan ya, bisa diabaikan. Sehingga yang bekerja di sini hanya reaksi kimia ya. Dan di sana reaksi kimia berlangsung pada temperatur 900 derajat Celcius. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal 25.3 ya, kita bisa menganggap bahwa bentuknya ini sphere, kita gunakan tabel 25.1 ya. Kemudian kita gunakan kolom yang paling kanan. Jadi bentuknya sphere, kita gunakan kolom yang paling kanan, persamaan 23. T per tau sama dengan 1 minus 1 min XB pangkat 1/3. Nah, kita gunakan persamaan itu. Ya. Kemudian untuk tau-nya menggunakan persamaan di bawahnya 22. Jadi tau-nya itu adalah rho B R dibagi B K kali CAG. Nah, untuk menghitung tau rho B R dibagi B K double aksen CAG ya. Pertama kita harus mengetahui rho B. Rho B di soal ya. Di soal rho B diketahui besarnya 2,2. Ya, 2,2. Itu dalam satuan gram itu mestinya ya itu ya. GM itu gram ya, per centimeter pangkat 3. Nah, itu harus dinyatakan dalam molar density ya, densitas molar dengan satuan mol per centimeter pangkat 3. Ya, makanya rho B-nya itu 2,2 itu dibagi dengan 12 ya, gram per gram mol gitu ya. Jadi dibagi dengan AR-nya sehingga kita akan dapatkan rho B-nya sama dengan 2,2 dibagi 12 ya. Ketemunya 0,183 ya. 0,183 mol per centimeter pangkat 3. Jadi sudah dalam bentuk molar density. Jadi saya ulang, 2,2 itu dalam satuan densitas biasa, kita harus ubah dalam satuan mol per centimeter pangkat 3. Ya. Jadi dalam molar density. Dengan cara 2,2 dibagi massa atom relatif 12 ya, ketemunya 0,183 mol per
cm pangkat 3. Selanjutnya kita punya R di sana. R-nya itu sudah diketahui di soal. R-nya itu sebesar 5 mm. Berarti dalam satuan cm ya disamakan dengan satuan yang lain, R-nya bisa kita tuliskan 0,5 cm ya. 5 mili menjadi 0,5 cm. Kemudian B. B di sana adalah koefisien dari solid. Koefisien dari reaktan solid B ya. B-nya itu 1 ya. Karena kalau kita punya reaksi ini memang tidak disebutkan reaksinya di 25.3. Tetapi sebenarnya reaksinya itu berlangsung C ditambah O2 ini ya mestinya ya. Karena dengan oksigen C tambah O2 menghasilkan CO2 ya. Jadi C-nya padatnya. Nah, C-nya ini koefisiennya 1 ya. Jadi B-nya 1. Kemudian kembali ke perhitungan tong. Nah, K double aksen. Apakah K double aksen diketahui di soal? Ya, ternyata ada. K double aksennya 20. Jadi bisa kita masukkan ya. Jadi tadi rho-nya sudah bisa kita masukkan, R-nya ada di soal, 1 itu ada juga dari reaksinya, koefisien B-nya, 20 adalah konstanta K-nya, kemudian CAG, nah, konsentrasi A-nya. Nah, ini yang harus kita hitung, konsentrasi A-nya. Kira-kira gimana ngitung konsentrasi A-nya? Nanti kalau konsentrasi A-nya ketemu, nah berarti terselesaikan soalnya. Taunya bisa dicari ya. Nah, untuk menghitung konsentrasi A dalam fase gas ya, menghitung konsentrasi A dalam fase gas, kita bisa menggunakan hubungan Pi sama dengan CRT itu ya. Pi itu tekanan, C-nya itu konsentrasi, R itu konstanta gas ideal, kemudian T-nya itu suhu. Ya. Menggunakan hubungan, jadi kita bandingkan dengan kondisi standar. Kita sudah belajar di konsep mol ya, mestinya Anda lebih ingat ya dari saya. Kalau di konsep mol itu 1 mol itu volumenya 22,4 liter pada kondisi standar. Kondisi standar itu pada suhu 25 ya, pada suhu 0 derajat 1 atm ya. Tuh. Jadi pada kondisi 0 derajat 1 atmosfer ya, kondisi standar itu kita punya 1 mol sama dengan 22,4 liter atau 22.400 cm pangkat 3. Jadi 22,4 liter itu sama dengan 22,4 desimeter pangkat 3, kemudian dikonversikan ke cm pangkat 3, kita peroleh 22.400 cm pangkat 3. Nah, kita punya dua kondisi. Jadi Pi1 sama dengan C1 RT1. Kemudian Pi2 sama dengan C2 kali R kali T2. Nah, kondisi yang kedua ini yang kita gunakan ya, tekanannya sama ya. Pi1 dengan Pi2 ini tekanan itu dianggap tidak ada perubahan tekanan. Tekanannya sama. 1 atmosfer misalnya begitu. Nah, kemudian untuk suhunya, suhu awal itu karena kita menggunakan acuan kondisi standar itu 0 derajat. Jadi 273 Kelvin ya. Kemudian untuk kondisi kedua itu suhunya gunakan 900
derajat Celcius ya. Jadi suhu Kelvinnya 273 tambah 900. Kemudian ya, karena pi-nya sudah sama, kita bisa coret R-nya. Jadi kita bikin perbandingan ya, pi1 per pi2 itu sama dengan CA1 R T1 dibagi CA2 R T2 ya. C itu kan bisa dinyatakan dalam N per V ya, mol per V. Jadi kalau kondisi standar ya kita gunakan N-nya 1 per VV-nya 22,4 liter atau 22.400 cm/3. Nah, nanti kita akan dapatkan CAG-nya yang kedua. Ya, coba Anda hitung. Ini saya sudah hitung, ketemunya sekitar 8,3 ya kali 10 pangkat min 7 mol per cm pangkat 3. Ya, jadi saya ulang, ketemunya dikalikan lagi ya, karena itu kan ternyata ada data bahwa oksigennya itu hanya 8% dalam aliran. Oksigennya hanya 8% dalam aliran. Maka ya, kalau saya tuliskan persamaan jadinya, saya sebutkan persamaan jadinya supaya nanti Anda bisa turunkan dengan menggunakan perbandingan yang tadi saya jelaskan ya. Saya sebutkan CAG itu sama dengan ya 1 mol per 22.400 cm pangkat 3 ya. Kemudian dikalikan 273 per ini kan kondisi 0 derajat ya, per 273 plus 900. Dikalikan dengan 0,08, itu ada di soal. Aliran gasnya hanya mengandung 8% oksigen, jadi kalikan 0,08. Kita akan peroleh CAG-nya itu sebesar 8,3 kali 10 pangkat min 7. Ya, jadi 8,3 kali 10 pangkat min 7. Coba Anda cek apakah betul ya. Nah, kalau CAG-nya sudah tahu, maka kita kembali lagi ke tabel 25.1 tadi. Kita bisa hitung persamaan 22. To sama dengan rho B-nya ada, R-nya ada, B-nya ada, K double aksennya ada, kali CAG. CAG-nya 8,3 kali 10 pangkat min 7. Ya. Sehingga di sana akan diperoleh bahwa to-nya itu sama dengan ya sekitar 10 detik ya, 5.510 detik. Jadi to-nya sama dengan rho B-nya itu tadi sudah kita hitung, R-nya pakai setengah sentimeter, B-nya itu 1 karena reaksinya itu C ditambah O2 menghasilkan CO2. Jadi itu pembakaran grafit ya, karbon dengan udara, dengan oksigen. Jadi C tambah O2. Koefisien padatannya C-nya 1, makanya B-nya 1 di sana. Kalikan CAG. Nah, akan ketemu to-nya 5.510 detik. 5.510 detik ya satuannya. Nah, jadi problem 25.3 sudah terselesaikan ya. Problem 25.3 sudah terselesaikan. Jangan lupa kalau ada kata-kata dalam soal dibakar begitu berarti ditambah dengan O2 ya. Kenapa demikian?
Karena setiap proses pembakaran itu membutuhkan O2. Ya. Nah, ini seringkali ditanyakan juga ya di dalam tugas akhir ujian sidang, tugas akhir ya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong pembakaran itu selain ada oksigen, jadi ada 3 hal ya. 3 hal yang harus dipenuhi supaya terjadi proses pembakaran atau reaksi pembakaran. Ya. Kalau kamu hanya menuliskan C ditambah dengan oksigen saja, apakah reaksi pembakaran sudah berlangsung? Belum, Enggak Pak. ya. Belum. Itu betul, itu Feren ya. Betul, belum itu. Jadi ini prinsip karena setiap kali ada ujian tugas akhir dan selalu ditanya, dan saya juga menjadi penanya di sana. Saya menanyakan reaksi pembakaran, kenapa ditambah oksigen saja gitu? Apakah dengan tambah oksigen saja sudah terjadi pembakaran? Mereka dengan yakin ngomong sudah Pak, sudah. Di literatur juga gitu. Saya ya ngomong belum ya, karena memang belum. Jadi untuk terjadi pembakaran itu ada 3 hal yang harus dipenuhi. Ya, harus ada panas, ya, kemudian harus ada oksigen, kemudian ada yang dibakar mestinya kan, atau bahan bakar, atau yang mudah terbakar, kan gitu ya. Ya kalau ini 3 hal ini tidak ada salah satu, ya, jadi ada yang dibakar, ada oksigen, tapi tidak ada panas atau tidak ada api, ya nggak akan terjadi pembakaran. Ya, kemudian kalau ada oksigen, ada panas atau ada api, tetapi tidak ada yang dibakar, ya tidak akan terjadi pembakaran. Mau membakar apa, kan gitu kan? Kalau ada api, ya ada yang dibakar, tidak ada oksigen, apinya mati lama-lama kan? Karena api itu butuh oksigen juga, toh nyalanya, gitu. Ya, jadi 3 hal ini. Dan ini, ya, ini pengalaman sudah lama, ya. Waktu itu saya meneliti mengenai reaksi ozon di lab TRK. Jadi lab TRK dulu itu belum sebagus sekarang. Ya, saya dulu bertahun-tahun tinggal di lantai 5, kemudian saya tidak nyaman, saya pindah di lantai 2. Jadi saya tidak punya ruang dosen. Saya pilih di lab ya. Di lab TRK. Itu dulu lab TRK kosong, hanya saya yang ini. Banyak ngomong, banyak hantunya, banyak hantunya. Buktinya saya juga nggak pernah diketoin di situ ya. Jadi hantunya sudah bersahabat dengan saya mungkin ya. Jadi saya pulang sampai malam, gelap, luar gelap, ruang dosen saya saja yang nyalain, tidak ada masalah gitu. Ya. Nah, itu hanya cerita yang lalu-lalu ya. Terus di dalam laboratorium TRK mengamati reaksi ozonisasi. Nah, ada anak yang sedang TA karena dikejar deadline, ya, dia praktikum atau dia datangnya pagi sampai sore. Hari pertama nggak apa-apa. Hari kedua, ya, hari kedua melakukan hal yang sama dari pagi jam 7 itu hari Sabtu. Saya pikir anaknya nggak ke kampus, ternyata ke kampus, ya, jam 7 pagi sampai sore, ya, sampai siang. Mestinya mau sampai sore. Jadi itu hari ketiga, sorry, bukan hari kedua. Hari Sabtu itu hari ketiga. Nah, karena pengaduknya sudah bagus ya. Jadi itu mereknya merek IKA itu mahal itu pengaduknya itu sampai 15 jutaan tuh. Udah bagus itu. Jadi pengaduknya itu dipakai kerja keras ya. Beberapa jam sampai 8 jam sehari. 8 jam sehari non-stop. Dan yang diaduk adalah minyak. Viskositasnya tinggi, pengaduknya panas ya. Hari ketiga itu panas dia. Karena panas, listriknya apa namanya muter terus, koilnya panas karena motornya muter terus. Nah, koilnya ini meleleh, ya, koilnya meleleh. Kemudian terjadilah ledakan di situ. Jadi lab TRK itu pernah punya sejarah ya, di sana terjadi ledakan. Nah, kemudian anaknya ya untungnya enggak apa-apa, cuma ya lumayan reaktornya itu yang pecah kemana-mana ya. Tidak, anaknya tidak, artinya tidak masalah, tidak apa-apa ya, hanya sedikit luka begitu ya. Itu sudah berlangsung sekitar berapa tahun? 10 tahun yang lalu mungkin ya, 10 tahun yang lalu ya. Dan memang saya pembimbingnya di sana. Jadi meledak, kemudian dilakukan investigasi ya.
yang terjadi ternyata adalah ada ledakan, itu berarti ada 3 hal itu ya. Ada 3 hal itu. Jadi ada bahan yang mudah meledak, kemudian ada oksigen, ya, ada panas ya, gitu. Sama dengan pembakaran ya. Jadi kalau kita percobaan tentang reaksi kimia, apalagi yang melibatkan gas-gas yang berbahaya, memang seperti ini ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Untuk soal yang lain, saya pikir nanti bisa dibahas oleh asisten ya. Dibahas oleh asisten, mungkin Anda akan bisa lebih dekat untuk berkomunikasi ya. Sebenarnya dengan saya pun tidak masalah ya. Apa saja yang ingin disampaikan, ditanyakan, kita bisa diskusikan. Tapi biasanya dengan asisten Anda bisa lebih dekat ya. Karena umurnya setara gitu ya. Tidak apa-apa. Nah, kalau memang tidak ada, saya akhiri dulu ya kuliah hari ini, karena besok kita masih harus kuliah 3 SKS lagi ya. Semoga tidak bosan, kemudian sorenya responsi begitu. Makanya kemarin saya tawarkan hari Sabtu atau hari Rabu itu, karena saya juga tidak mau merampas kebebasanmu malam ini ya. Nah itu, ternyata banyak yang minta hari ini, tidak masalah ya. Saya hanya ingin memberikan alternatif gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ini soal-soal ini bisa dikerjakan ya di sini. Nanti kalau ada kendala bisa diskusi dengan saya ya. Ini soal-soalnya tidak terlalu susah. Hitungannya pendek-pendek, tetapi pemahaman apa yang dimaksud di soal itu yang apakah dia mengikuti yang shrinking partikel, ataukah dia yang ukurannya tidak berubah ya. Gitu. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Tapi sebelumnya saya ambil foto dulu untuk presensi ya. Bisa muncul atau sudah pada pakai baju tidur semua? Sudah pakai baju tidur, Pak. Cuma belum tidur aja. Kenapa? Sudah pakai baju tidur, cuma belum tidur aja. Oh gitu ya? Oh iya, Pak. Iya. Ada kelas soalnya. Ada? Ada kelas soalnya. Oh ini ada kelas? Oh maksudnya belum tidur karena ada kelas ya? Oh iyalah, Pak. Benar. Oh, oke, ya. Kamu bisa pakai baju tidur, nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya pakai baju tidur, kamu pasti protes ya. Nggak Oke, apa-apa ini lah, saya Pak. ambil ya. Kenapa? Tidak apa-apa sebetulnya. Oh, nggak apa-apa ya. Loh iya loh, sebenarnya nggak apa-apa loh ya. Saya kalau ngajar-ngajar sebelumnya juga pakai celana pendek ke kampus juga nggak masalah ya. Tapi kan di sini beda budaya, saya pasti diprotes nanti. Ya, bapaknya mengajar pakai celana pendek. Nah, waduh, saya bisa kena SP nanti ya. Oke, baik. Ya. Oke ya, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa besok pagi 3 SKS ya. Selamat malam. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.